kamalul abdi wa sa'adatuhu, kesempurnaan hamba dan kebahagiaan hamba itu bergantung kepada dua hal. Satu, bertahalli bi asma'ihi, kita menyerap nur-nur dari nama dia dan memahami isi dari nama dan sifat-sifat itu. Kalau bahasa ringkas saja di judul hari ini, ya, maka seberapa banyak nama Allah yang kita pahami, sebanyak itulah kebahagiaan yang kita peroleh. Coba dari 99 nama Allah yang sudah kita pahami, berapa nama yang kita fahami, bukan mengerti bahwa ini nama Allah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi samma nafsahu bil asma'il husna wa wasafa nafsahu bis sifatil ula, wa nas'alullaha ay yarfa'ana bi dzikri asma'ihi wa sifatihi. Amin rabbal alamin. Nusyhidukum bi an la ilaha illa huwa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa habibuh. Amma ba'du, Allahumma 'allimna ilman yanfa'una fid darain wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati host kita siang ini, masih muda tapi sudah tidak jomblo lagi, Pak Ulin ya, Al-Hafiz. Semoga beliau tetap bahagia dengan Qur'annya ya, amin. Dan para dosen semua, mahasiswi, santri, takhasus EIKI. Insya Allah kita akan coba mensarikan. Ini judulnya agak berat. Apa judulnya? Coba dibaca. Makna Asmaul Husna. Apa? Oke. Memaknai Asmaul Husna dalam kehidupan hari-hari. Itu suatu hal yang dianggap rumit oleh sebagian besar orang. Tapi tiadalah satu ilmu yang rumit kecuali bagi Imam Al-Ghazali, Imam Ahlus Sunnah, itu tantangan. Maka dia selesai dia suluk 10 tahun. Dia nulis kitab namanya Al-Maqsad Al-Asna fi Syarhil Asma'il Husna. Kitab ini boleh kita sebut karya tafsir tematik Ghazali. Jadi kalau di kampus ada tafsir Al-Mawdu'i, in sahhat ta'bir hadza minhu ya. Jika boleh disebut, Imam Ghazali termasuk pelopor dalam tafsir tematik. Kenapa? Beliau mentafsir Al-Asmaul Husna yang semuanya ada di dalam Al-Quran, yang minimal yang ditaksis di dalam hadis yang 99 itu ya. Ada beberapa bab di teks itu, bab fasal, tapi ada satu fasal keempat di bab pertama yang betul-betul menggelitik saya. Kalimatnya seperti ini. Yang saya ingat ya. Di fasal rabi' beliau berkalam, kamalul abdi wa sa'adatuhu, kesempurnaan hamba dan kebahagiaan hamba itu bergantung kepada dua hal. Satu, bertahalli bi asma'ihi, kita menyerap nur-nur dari nama dia dan memahami isi dari nama dan sifat-sifat itu. Kalau bahasa ringkas saja di judul hari ini, ya, maka seberapa banyak nama Allah yang kita pahami, sebanyak itulah kebahagiaan yang kita peroleh.
Coba dari 99 nama Allah yang sudah kita pahami, berapa nama yang kita fahami, bukan mengerti bahwa ini nama Allah gitu. Kira-kira nama mana yang paling dikuasai? Allah, betul. Emang udah ngerti lafaz Allah isinya apa? Ya. Apa? Rahman. Apa beda Rahman dengan Rahim? Ada yang tahu? Apa beda Rahman, Rahim, Rauf, Wadud? Ada 4. Artinya sama, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Betul nih udah kenal Allah. Kita kalau kenal seseorang, pertama kenalan nanyain dia sudah kawin atau nama dulu? Ya, langsung minta nomor handphonenya atau nama dulu? Nama dulu dong. Ya. Maka hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah kamu tahu tentang namanya? Jadi ini hal yang terang tapi banyak kita yang tidak melek. Nah, ini mukadimahnya. Oke, Ya. baik. Jadi kalau kita belum tahu apa namanya, hal ta'lamu lahu samiyya, apakah kamu tahu daripada nama gitu ya. Dan ini dikaitkan dengan nama Allah. Sejauh mana kita memahami nama Allah, maka sejauh itu pula kebahagiaan kita gitu ya, terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menarik kalau kita lihat nama-nama Allah ini kan jumlahnya sebagaimana dalam hadis itu ada 99 ya Bu ya. Tapi sejatinya atau di banyak-banyak literatur itu sebenarnya ada berapa gitu ya nama Allah itu? Apakah lebih dari itu atau 99 ini artinya apa gitu? Gitu, dan dinamakan Asmaul Husna. Husna itu seperti apa gitu pemahamannya? Baik, hadis itu bukan lil hasr, bukan membatasi, tapi lil takhsis, menunjukkan bahwa tafdil, ada keutamaan di 99 nama itu. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isma. Ini hadis Bukhari, ada di Muslim, lalu ada tambahan mi'ah illa wahidan man ahsaha dakhala jannah. Allah memiliki 99 nama utama yang disebut bahasanya al-husna. Husna itu isim tafdil, betul nggak? Daripada hasanah, betul? Isim tafdil menunjukkan nama keagungan. Maka inna lillahi tis'ata wa tis'in itu bukan lil hasr, membatasi nama Allah hanya 99, tapi lit tafdil. Kenapa? Al-husna maknanya tafdil, menunjukkan kelebihan nama-nama itu. Ya, itu yang pertama. Namun banyak perdebatan yang liar, misalnya di kajian-kajian sebagian orang yang suka kajian-kajian tasawuf hakikat, mereka menanyakan hal-hal yang gak penting. Contoh, ini gak penting loh ya. Ini mohon maaf kalau ada yang ente suka belajar tasawuf. Saya juga praktisi, ya. Mana nama Allah yang 100? Ada pernah dengar gitu? Jadi kalau cari search di Google atau di YouTube, nama Allah ke-100. Akhir berdebat lah itu mereka. Ada yang perdebatannya berhenti pada pertanyaan. Ada yang mensyarah, inilah nama Allah yang ke-100. Ternyata isinya pertanyaan aja. Enggak. Sebenarnya dia gak ngerti-ngerti juga. Terlepas dari itu semua, tidak perlu ada kajian-kajian sebenarnya nama Allah ke-100, itu gak perlu. Ya, kenapa? Nama Allah itu sebanyak sifatnya, sedangkan sifat Allah itu siapa yang tahu kebenarannya? Kata Imam Ghazali, jangankan Allah, hatta Nabi la ya'rifun Nabi ilan Nabi. Jangankan Allah, hakikat Nabi Muhammad pun dalam kitab Al-Maqsad Al-Asna beliau kalamkan, la ya'rifu an-Nabi ilan Nabi. Tidak tahu hakikat beliau itu kecuali diri sendiri. Maka qiyas aulawi, yang mengenal nama Allah itu sendiri. Yang mengenal sifat Allah itu sendiri. Apakah lagi yang mengenal zat Allah itu sendiri. Terus saya boleh kasih pertanyaan nih. Kasih sayang Allah Ar-Rahman dan Rahim, apakah yang saya persepsikan dengan Ustadz Ulin persepsiin sama dengan yang
mahasiswi persepsinya sama nggak? Ada yang pernah patah hati nggak? Sering. Oh pernah semua. Korban ente. Jadi saya jumpa seorang anak muda dan itu tidak 1-2 kali. Dia selalu mengatakan, aku sudah berusaha untuk menyembah Tuhan. Aku sholat 5 waktu, tahajud, zikir pagi sore, menghafalkan Quran. Tapi kenapa Tuhan jahat kepadaku? Ternyata dia punya nasib yang menurut dia buruk. Saya nanya ke dia, jangan-jangan dek, Allah yang kamu sembah itu beda dengan Allah yang aku sembah. Sembari kita bisikin. Dan ini saya kalamkan ke semua mereka yang mengeluhkan itu. Jawabannya sama. Jawaban saya satu aja. Jangan-jangan Allah yang aku persepsikan itu, yang aku yakini itu beda sama Tuhanmu. Beda yang kamu yakini. Allah yang saya yakini Rahman Rahim. Bagi kamu Allah yang kamu yakini Allahnya tukang ancam neraka dan surga. Ya. Bagi saya Allah saya Razzaq, Maha memberi rezeki. Bagi dia Allah itu yang nguji rezeki dia. Bagi saya Allah itu yang jaga kesehatan saya. Kalau saya lupa kepada Allah sehat-sehat, saya dikasih sakit. Jadi Allah itu baik sekali dan kebaikannya la tuhsa. Ya. Itulah mana man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghitungnya dia masuk surga. Kenapa? Kata Abu Yazid Al-Bustami, aku mencoba menghitung nama Allah, menghitung sifat Allah, menghitung semuanya dan aku tidak sanggup. Maka ketika aku menyerah dari mencari tahu tentang hakikat nama dan sifat Allah, baru aku mengenal Allah. Ternyata ini mirip dengan sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq. Al-ajzu anil idrak. Mengaku tidak punya ilmu, itulah awal dari berilmu. Mengaku tidak bermakrifat, itulah awal dari bermakrifat. Kalau bahasa siapa? Sahal, ya, kunu ya, min abna'il azali wala takunu min abna'id duhur wal adad wal hasa. Jadilah kamu orang yang kolbunya menatap kepada keazalian Allah, bukan yang menatap kepada aku sudah hafal berapa ayat hari ini. Ya kan kerjaan anak gitu kan. Aku sudah sholat berapa hari ini? Ya aku sudah zikir sekian kali kok nggak kobul nih. Kan ada tuh ya zikir hikmah, baca ini sekian, faedahnya ini. Itu bukan tasawuf. Tolong diingat, itu bukan tasawuf. At-tasawuf itu ma'rifatullah bisa asma'ihi wa sifatihi. Tasawuf itu puncaknya mengenal Allah nama dan sifatnya. Maka para aulia itu mengatakan apa? Saya mau tanya lagi. Rahman Rahim yang kita bayangkan, yang kita yakini, apakah itu yang Allah maksud terhadap Rahman Rahimnya? Gimana? Yang kita persepsikan tentang Allah itu, apakah betul Allah itu seperti itu? Gimana, Mujib? Pak Mujib, dosen muda. Coba ente yakini tentang Allah, bukan bayangkan. Coba yang yakini Allah itu apa gitu. Sudah? 1, 2, 3. Yakini Allah itu sesempurna mungkin menyeting hidup ente. Coba. Sudah? 1, 2, 3. Oke. Itu Allah. Belum tentu. Itu persepsi kita tentang Allah. Apa yang kita bayangkan tentang Allah bukanlah Allah itu. Namun baiknya Allah. Nah, ini baiknya Allah, maha baiknya Allah dalam hadis qudsi Sahih Bukhari, kalimatnya apa? Ini baiknya Allah itu. Ana inda zanni abdi. Aku indah di sisi, ini harfiahnya aja dulu. Zanni persepsi, prasangka, perasaan, abdi bi, hambaku bi terhadapku.
Jadi kalau bangun tidur, jangan mikir ujian apa lagi hari ini, jangan gitu. Masalah apa lagi yang aku hadapi hari ini ya, jangan gitu. Kalau bangun tidur, kebaikan apa Allah, apa lagi yang akan aku nikmati hari ini, gitu. Pasti detik per detik. Nah, saya mau tanya, Allah itu kalau kasih orang baik, kekayaannya berkurang nggak? Berkurang? Nggak. Yang kedua, apakah dia ketika mengirim kebaikan-kebaikan, rezeki segala macam, itu kiriman dia ketukar? Ketukar nggak? Serius nih? Halo? Ini Allah kalau kirim rezeki bisa ketukar nggak? Karena kamar iki kan rapat-rapat. Betul? Kamar asrama kerapat kan? Kasurnya gimana? Tingkat? Itu kira-kira rezekinya turunnya ketukar nggak? Serius. Terus kenapa kalian ada iri dengki? Kenapa ada orang kalau bahasa anak-anak muda sirik, ya, iri dengki kepada orang lain? Kalau mahasiswi kan irinya sama mahasiswi, santri sama santri. Kalau ustadz irinya sama ustadz. Ini Ustadz Ulin nih viral, itu Ustadz lain ngomong, masa orang kayak dia juga bisa viral? Gitu. Ilmunya kan cetek, digituin. Itu tanda Ustadz Ulin ini spesial, maka dia omongin orang terus keburukan-keburukannya. Jadi zikrullah berubah menjadi zikrul uyub. Mengenang kebaikan Allah berubah menjadi mengenang keburukan-keburukan. Masa orang kayak gitu bisa terkenal gitu ya, masa orang kayak gitu bisa lulusan terbaik ya. Itu di dunia kampus, dunia pesantren, dunia para ustadz. Maka saya sering sampaikan ke kawan-kawan yang iri sama politisi, ulama atau politisi. Yang iri sama politisi, yang iri sama pedagang, yang iri sama ustadz, yang iri sama ulama. Itu yang disebut ulama su. Ulama su. Istilah itu pertama muncul oleh Abu Thalib al-Makki dalam kitab beliau apa judulnya? Diulang oleh Ghazali dalam Ihya Ulumuddin ya. Ya. Ini karena puasa jadi kurang oksigen kayaknya. Ya. Qutul Qulub ya, Qutul Qulub. Kata Abul Hasan Syazili, Qutul Qulub Qutun, kitab Qutul Qulub betul-betul makanan kolbu. Ya. Jadi kalau mahasiswi kerasa gersang, carilah kitab-kitab seperti itu. Jangan hanya buka WA dan TikTok. Ya, itu akan meracuni pikiran kita ya. Taib. Ya, jadi ini Muqaddimah 2, belum masuk ke dalamnya. Ya, belum masuk ke dalam nama ya. Oke, baik. Melanjutkan tadi hadis yang disinggung oleh Abuya ya, itu di situ ujungnya kan faman aksoha dakhalal jannah gitu ya. Kalau secara tekstual aksoha itu kan menghitung, apakah artinya yang masuk surga itu cukup hanya dengan menghitung sebagaimana orang baca Asmaul Husna seperti biasa itu, atau makna aksoha di sini seperti apa gitu ya kedalamannya, sehingga di situ oleh Nabi dijamin dakhalal jannah. Ya, bagus. Semua itu sudah dijawab Ghazali sebelum dia wafat. Dia wafat tahun 505. Sekarang 1447. Semua pertanyaan Ustadz Ulin sudah dijawab. Padahal Imam Ghazali nggak tahu juga Ustadz Ulin ini bakal lahir ya. Itu makna ahsaha. Allah punya 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang ahsaha dakhalal jannah, pasti masuk surga. Apa makna ahsaha? Secara harfiah ihsa berarti menghitung. Juga qara'a, juga hafizah, membaca, menghafal. Tapi kata Ghazali yang paling tinggi tahaqqaqa wa ta'allaqa. Tahaqqaq, ta'allaq. Jadi tahaqquq bil asma wa ta'alluq bihi. Ada nama yang berkaitan dengan sifat dan nama perbuatan, maka boleh ditiru maknanya.
ada nama yang hanya berkaitan dengan zat ahadiyahnya, maka hanya boleh bertakluk, bergantung kepadanya. Ini versi Ghazali. Kalau versi dosen IAT lain lagi nanti. Kan bab tafsir toh. Itu kan tafsirnya Ghazali. Kita punya tafsir sendiri nanti. Ya, insya Allah semoga dosen-dosen IAT nanti kumpul-kumpul mereka memproduk tafsir-tafsir maudhui, insya Allah. Amin. Amin. Ya, mulai dari 1 sampai S3. Kolektif aja. Kalau nggak bisa sendiri-sendiri kolektif ya. Taib, kata Ghazali, kalau yang dimaksud hanya membaca, mendendangkan seperti ibu-ibu ya, kalam dia agak ngeri. Fal bahimatu tusyarikuka. Kucing, hewan, bahimah, hewan-hewan ternak itu juga bisa dengar. Berarti maksudnya bukan sekedar mendengar atau membaca. Burung beo masuk dong. YouTube duluan masuk surga dong. Karena kalau buka YouTube ada Asmaul Husna 24 jam tanpa henti. Betul? Bukan itu. Kalau yang dimaksud cuma mengisbat maknanya bahwa nama ini milik Allah, aku percaya. Itu fa anta syarikun bil awam. Engkau sama dengan orang awam, kata beliau. Terus apalagi kalau yang dimaksud hafizah ya kayak tadi, itu juga alat-alat hari ini banyak yang lebih hafal dari kita. Maka beliau mengatakan yang dimaksud ahsaha, kalau kesimpulan saya dari tulisan beliau yang panjang itu, at-tahaqquk, menerapkan, mengambil, menyerap nur namanya yang pantas kita ambil dan berta'alluq, bergantung kepadanya. Nah, itu yang dimaksud ahsaha. Ada satu hadis di riwayat Al-Bazzar, tapi hadis ini dhaif. Dapat menjelaskan makna hadis ini. Ini kan hadis sahih. Tapi lafaznya beda. Lafaznya begini. Inna lillahi mi'ah wa sittata asyar khuluqan. Faman akhadhaha dakhala jannah. Allah memiliki 116. Ada 3 versi, 16, 17, 18. Cuma yang Al-Musnad Al-Kabir di situ sebutkan 16 ya. Allah memiliki 116 nama. Cuma sayangnya di rawinya ada namanya Ibn Rashid, dia seorang rawi yang dhaif ya. Sehingga hadis ini hanya dijadikan sebagai penjelas makna ya. Allah memiliki 116 akhlak. Ambillah satu, engkau pasti masuk surga. Dari lafaz ini dijadikanlah sebagai makna tafsiriyah bahwa nama-nama Allah itu boleh ditakhallukkan karena lafaznya di situ innalillahi mi'ah wa sittata asyar khuluqan. Maka cara bertahakkuknya apa? Takhalluk bihi. Ini contoh ya. Contoh tahakkuk bihi, lalu orang itu masuk surga, diampuni Allah. Ada perempuan PSK, dia sudah menjual kehormatan dirinya dengan alasan yang kita tidak tahu, hadisnya Sahih Bukhari. Tiba-tiba dia turun ke lembah meminum, ya. Pas dia naik, dia lihat ada anjing kurus, lemes, dia kasihan. Dia turun lagi ke lembah, padahal itu sulit sekali. Dia ambil dengan wadahnya, dia kasih minum ke anjing. Anjing itu gak pernah buat baik ke dia, gak pernah khidmat ke dia, tapi dia kasih. Anjing itu bukan manusia, dia hewan, tapi dia sayang. Nah itu yang disebut berakhlak dengan nama Ar-Rahman. Apa beda Rahman dengan Rahim? Secara huruf apa bedanya? Rahman, Rahim, apa bedanya? Alif sama ya. Alif sama ya. Rahman, Rahim. Beda. Tapi Fakhrul Razi dalam Mafatihul Ghaib menyebutkan Rahman asal katanya ra, ha, mim. Ditambahkan 2 huruf, alif dan mim. Maka ziyadatul mabna, ziyadatul makna. Bertambah hurufnya, bertambah maknanya.
Karena hurufnya ada dua, ini cocokologi yang cocok, munasabat as-sahihah. Kan katanya munasabat nih kata musuh tafsir, ini cocokologi ya, terserah itulah ya. Ilmu ini sudah paten sebelum mereka ngomong ya. Tambahan dua huruf berarti dua makna. Apa maknanya? Rahmatullah al-ammah ala mu'minin wa kafirin ma'an, alal insi wa ghairil insi ma'an. Allah menyayangi orang kafir dan mukmin itu sama dalam rahmatnya. Allah menyayangi orang mukmin dan kafir, orang manusia dan tidak manusia di dalam nama Ar-Rahman setara. Jadi kalau ngelihat, mohon maaf nih, antum ngelihat orang nggak sholat, perasaannya gimana? Ente benci apa kasihan? Yang mana Pak? Benci apa kasihan? Kesel? Benci ya. Berarti ente nggak rahmaniyah. Bismillahirrahmanirrahimnya perlu PR itu. PR itu. Ada orang siang hari ini nggak puasa, ente benci atau kasihan sama dia? Ya. Makanya coba lihat, ketika terjadi dulu warung-warung yang dibuka, kalau dekat II perlu ada warung nggak? Warung makan. Halo mahasiswi, ini kan mahasiswi nih rata-rata di belakang. Kalian ini puasa terus atau ada jatah ya periodnya? Ya betul. Ada tamu datang, betul nggak? Datang bulan katanya. Bulan bisa datang, kan aneh itu ya. Itu khurafat sekali itu. Kayak kalian ini nggak masak misalnya di kampus, di asrama. Terus kalau tidak ada warung makan, terus kalian makan kemana? Jadi ketika ada orang yang ingin menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, itu niatnya benar, tapi dia kurang rahman. Maka mereka sweeping lah itu warung-warung makan. Padahal warung makannya sudah ditutup dengan, ya. Kalau sudah ditutup berarti sudah ada usaha dia untuk menghormati. Betul nggak? Jadi kalau ada warung makan nggak kasih tulisan, misalnya nggak kasih hijab, tirai, baru kita tegur. Kalau dia sudah ngasih begitu, berarti sudah ada penghormatan dari dia. Sampai mereka buat slogan sendiri. Kalau kita kan hormati kita yang puasa dong, mereka bikin kalimat sendiri Pak. Hormati kita yang nggak puasa juga dong. Ya, tapi terserah dari itu baru Rahman. Itu lain dengan Rahim. Kalau Rahim ini kasih sayang, ya rahmatullah al-khassah ala ahibbaihi. Kasih sayang yang Allah khususkan kepada kekasihnya. Udah jadi kekasih Allah belum? Ya? Belum. Faman zadat mahabbatuhu billah zadat rahmaniyatuhu bighairillah. Orang yang tambah cintanya kepada Allah, dia tambah sayang kepada selain Allah. Tambah kasihan dia. Si perempuan PSK, kata Nabi Muhammad SAW, ini kan Nabi Muhammad ini kan beliau tajalli manifest Allah ad-dahr, sang maha waktu. Maka dirinya bisa diperjalankan ke masa lalu, bisa diperjalankan ke masa depan. Kalau sekarang ada teori namanya teori alam atau waktu paralel. Jadi Nabi Muhammad itu diizinkan rohnya kembali ke masa lalu tanpa perlu pakai mesin waktu, karena beliaulah sang waktu itu sendiri, atau dimajuin ke depan, maka beliau bisa cerita tentang alam kubur, padang mahsyar, sirat, semua beliau bisa cerita. Bahkan beliau mengatakan apapun kejadian di padang mahsyar itu detail per kejadian sampai kemudian manusia masuk surga, masuk neraka. Bahkan kejadian di neraka itu per surga Nabi bisa ceritakan. Padahal itu mala ainun ra'at, surga itu tidak pernah ditatap siapapun. Berarti Nabi pernah berkunjung. Nabi cerita tentang masa lalu, perempuan PSK ngasih minum anjing yang sudah kudisan. Apa kata beliau? Ghafarallahu laha. Allah kasih ampunan bagi dia semua dosa dia karena dia tidak syirik.
dan dia bertahakkuk dengan sifat rahmaniyah. Ini ada di Sahih Bukhari, maknanya jelas di dalam kitab-kitab ahlullah ya. Jadi kita mulai hari ini udahlah, jangan benci-benci dengan pemaksiat, kasihan aja. Jangan juga kagum-kagum sama orang taat, jangan terlalu juga mengidolakan orang pinter, biasa aja ya. Rahman Rahim, kira-kira balancingnya begitu. Ini sebagai contoh. Contoh mengejawantahkan nama Allah dalam hidup gitu. Ini baru satu contoh ya. Ya, ternyata betapa dalamnya gitu ya. Rahman Rahim itu kemudian dipahami dalam konteks tahakkuk tadi ya, ta'alluq dan bertakhalluk, sehingga dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lebih dalam lagi mungkin Buya ya, dalam konteks ini para mahasiswa gitu ya, sebagai pembelajar ya, bagaimana para mahasiswa ini dapat bertahakkuk atau bertakhalluk dengan nama-nama Allah tadi ya, yang khususnya yang terkait dengan mereka. Oh, kalau mahasiswa iki spesial ini, kenapa? Kalau kata Ghazali kan tadi, "Man ahsaha dakhalal jannah", siapa yang bertahakkuk, bertakhalluk dan segala macam dengan nama dan sifat. Lebih tinggi nama atau sifat? Lebih dalam mengenal sifat atau mengenal nama? Hah? Sifat, betul? Nama nih, ini kalau di kampus Pak dosen, betul? Kalau di pesantren Pak Kiai, kalau di kampung Pak Ustadz, Bang Haji, Bang Umroh ya. Apalagi kalau di tongkrongan panggilnya bro, betul? Bener? Orangnya sama, namanya beda, kira-kira begitu. Jadi yang Rahman itu dia juga yang Rahim, tapi dia punya satu sifat, yang dari sifat itu muncullah nama-nama itu. Ada satu sifat namanya rahmah. Dari rahmah itu terbitlah 4 nama. Rahman, Rahim, Wadud, Rauf. Betul? Rahman, Rahim, Wadud, Rauf. Belum lagi nanti nama yang warid di dalam hadis, Al-Hannan, Al-Mannan. Ya, belum lagi nama-nama dalam bahasa Suryani, nama-nama bahasa yang lain. Itu banyak sekali. Kalau untuk mahasiswi atau santri, mahasiswi tahfiz atau santri tahfiz atau yang pelajar tafsir, kalian bukan lagi tahapannya ahsa bermakna al-hifz. Jadi ahsa itu boleh kita terjemahkan siapa yang berinteraksi dengan nama Allah, dia masuk surga. Interaksi dengan cara apa? Satu, membaca, yang kedua menghafal, yang ketiga memahami, yang keempat takhalluk bihi wa tahakkuk bihi wa ta'alluq bihi ya. Mengambil nurnya untuk jadikan akhlak. Saya yakin sebagian mahasiswi ini masih ngafalnya karena terpaksa. Betul? Betul nggak? Ya, kata Ibnu Athaillah, nanti akan ada orang dan Nabi senyum nanti di akhirat, orang itu dipaksa masuk surga, tapi dia bingung, aku dipaksa kemana nih gitu. Lalu Nabi kata, fadhahikan Nabi SAW, ya. Lalu Nabi tersenyum. Ya, semoga kalian nanti orang-orang yang disenyumin Nabi. Nabi itu senyum kalau dhahika Rabbuna Azza wa Jal, kalau Allah tersenyum. Jadi mahasiswa, mahasiswi, santri yang sedang dipush untuk menghafal, dia sedang disenyumin Allah dan Rasulullah. Ya. Coba bayangkan itu baru ngapal. Ya. Insya Allah ngapalnya akan beda. Akan beda. Ya. Jadi kalian ini lagi ngambil ahsa dengan makna membaca dan menghafal. 2 itu. Berarti sisa 2 lagi. Tapi itu sudah keren ya. Kenapa? Ini suatu hal yang besar. Ini suatu hal yang besar. Nanti di akhirat itu di hadis Tirmizi, hadisnya Hasan, ada orang nggak punya amal soleh, di print semua amal buruknya itu sepanjang mata memandang. Ya, tis'ina sijilan, ya,
99 laporan semuanya maksiat. Sudah mau diikat oleh malaikat azab, malaikat rahmat diam. Dia nggak punya hujah untuk membela orang ini. Langsung Allah yang turun mengurus hamba ini. Apa kata Allah? Tunggu, ya. Kamu belum menimbang, belum menghitung satu hal. Karena ada ayatnya, yuhasibukum bihillah. Allah itu juga menghisap sendiri dengan caranya. Ayat ini bikin sahabat semi-semi stres. Aduh, kalau Allah ngecek isi hati kita, betapa kita ini jahat ke Rasulullah. Jadi sahabat-sahabat tuh kalau lihat Nabi, bayangin ya, nih perempuan-perempuan nih dengar Nabi kawin lagi, kawin lagi. Kira-kira kalian gimana kalau ketemu kiai begitu? Ya? Bahkan Nabi kawin dengan orang Yahudi, Sofia, betul? Nabi kawin dengan orang Nasrani, yaitu Maria Al-Qibtiyah, walaupun semuanya jadi mu'alaf. Kawin lagi, sampai kemudian yang tercatat 13, yang gak tercatat wallahu alam. Kenapa? Karena Yusuf Nabhani nulis sirah Nabawi, di situ disebutkan kana yakhtub 30 mar'atan. Nabi mengelamar 30 perempuan yang kedetek dalam ilmu hadis, dalam riwayat hadis hanya 13 istri. Boleh jadi lebih. Wallahu alam. Wallahu alam, kita nggak tahu. Kalimat 13 itu kan hitungan ahli hadis, ahli tarikh. Coba kalau kalian dengar hidup sezaman Nabi, saya yakin kalian sebagian besar jadi munafik. Ya. Maka Abu Darda ketika ada murid-murid yang ngomong ini, ya laitani kuntu fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya aku hidup zaman Nabi, wahai Abu Darda. Kata Abu Darda, kira-kira kalau sekarang gebrak meja lah. Hush, sembarangan kalian. Kalian hidup zaman Nabi, imma takuna Aba Jahlin au takun Aba Bakrin. Kalian ini kalau hidup zaman Nabi, belum tentu semuanya benar. Siapa tahu kalian Abu Jahalnya, bukan Abu Bakarnya. Siapa tahu kalau perempuan penggosip yang menggosipkan Rasulullah, hammalatal hatab. Hati-hati kalian punya kiai, punya guru terus kalian gosipin. Itu hammalatul hatab. Gosipin dosen, hati-hati. Apalagi kalau di dalam dunia zikir, orang tarekat, dia gosipin gurunya, mursyidnya. Itu hammalatul hatab. Ya. Apa arti hammalatul hatab? Pembawa bahan bakar untuk gosip, untuk fitnah. Ini muskil, itu orang itu nanti akan jadi masalah. Ya. Makanya Allah kemudian kasih kalimat laknat, tabbat, itu lebih bahaya daripada la'ana. Tabbat itu asyaddu minal la'an. Itu sudah kalimat syadid, fawqa syiddah. Ya, tabbat yada abi lahabi wa tabb. Itu mengerikan sekali. Kalimat itu mengerikan sekali, ya. Saya kalau jarang baca ayat itu, karena kalau baca ayat itu menggigil saya baca ayat itu. Begitu marahnya Allah, kekasihnya diganggu. Gak usah jauh lah ya. Ustadz Ulin nih, bininya diganggu orang. Bininya kan tamatan iki kan. Jamilah, Hafizah. Diganggu orang. Yang tidak bisa bersilat jadi jawara mendadak dia. Dia telepon orangnya, lu tunggu di sono ya, gue beresin lo. Tahu-tahu dia bawa algojo belakang 3 orang. Kira-kira begitu. Untuk mahasiswi, mulailah semangat ya, mulai semangat. Kenapa? Kalian tuh sekarang lagi dimandi nur, dipaksa mandi nur. Mumpung otaknya masih bisa diukir. Kalau seumuran saya sudah mulai ada lupa-lupa separuh pak. Ya, nih tahadus bin Imah saya pernah hafal hadis lebih, sekarang hafalnya 1000 aja susah. Ya, kenapa? Kalau orang sudah tambah umur, otaknya mengkerut. Ya, ya sepertinya otak saya udah mulai kerut. Tadi aja judul kitab Kutul Qulub mulai lupa. Ya, jadi kita mulai hati-hati nih. Saya akan bersiap-siap ngaji ke Ustadz Ulin nanti nih, karena dia masih muda kan. Ke Mujib, kalian nanti punya penemuan apa, kita akan dengarkan itu. Ya, kami ini sudah punya kesibukan yang kalian gak punya.
ya. Yang kalau kami udah sibuk di situ udah nggak sempat neliti, ya. Maka yang tua-tua, Pak, kita yang sudah tua-tua nih, ya, kita ngaji ke anak muda, ya. Kenapa? Kita udah nggak sempat neliti, mereka masih sempat neliti. Tapi saya alhamdulillah belum tua amat. Jadi dalam seminggu adalah meneliti beberapa hal. Kalau dulu tiap hari saya mentakhrij hadis, tiap hari saya meneliti ayat, tiap hari memikirkan satu kaidah usul fikih, tiap hari memikirkan suatu isu filsafat. Dulu tiap hari, jadi kira-kira 5 atau 7 tema di kepala saya beres tiap hari. Aduh, sekarang satu aja repot. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Baik, Buya. Satu lagi, Buya, ya, terkait dengan berakhlak dengan nama Allah tadi. Kalau kita lihat di nama Allah kan ada nama-nama yang misalnya ya Jabbar, ya Mutakabbir. Itu kan kalau disematkan kepada Allah itu maknanya positif, tetapi ketika disematkan ke manusia itu kan kesannya negatif. Nah, bagaimana cara berakhlak seperti itu? Itu makanya sebelum ada yang boleh takhalluk, ini versi mazhab Ghazali, ya. Jadi tafsir Mautu'i manhaj Ghazali yang dipakai oleh para sufi dan kemudian mempengaruhi semua tafsir-tafsir Asmaul Husna setelah dia. Cara interaksi dengan nama Allah itu diringkas jadi 2. Pertama takhalluk, yang kedua ta'alluq. Nah, ini yang inti pada siang ini, berarti mau selesai ini, ya. Takhalluk berarti menyerap makna dan menirukan isinya. Kayak tadi kasih sayang bisa ditiru. Karim, memberi meskipun yang diberi tidak tahu diri, itu namanya karim. Ya, pernah gak ngasih perhatian orang, tapi dia nggak ngasih perhatian ke kita, bertepuk sebelah kaki. Ya, pernahkah bantu orang, tapi dia tidak tahu terima kasih? Pernah? Tapi kalian masih sayang, masih memberi, itu namanya karim. Allah itu menyebut dirinya karim. Tapi terjemahan Indonesia kurang pas, maha mulia. Padahal karim maha pemurah. Maha los, ya. Kalau maha mulia apa bedanya dengan Majid? Maha mulia juga. Jalil maha mulia juga. Aziz maha mulia. Bahasa Indonesia terbatas sekali. Ya, kita harus revisi. Ini tugas mahasiswa dan Pak dosen IKI, PT IKI yang ngurusin makna-makna yang belum di-upgrade ini, ya. Terus itu takhalluk. Takhalluk itu pada nama-nama yang berkaitan dengan kemakhlukan. Bagaimana Allah menyikapi makhluk. Tapi ada nama-nama yang berkaitan dengan misteri keesaannya, kesucian zatnya, keagungan keabsolutan dirinya. Itu disebut dengan sifat-sifat absolut, nama-nama absolut. Interaksi dengan nama itu bukan dengan menirunya, tapi dengan berta'alluq, menggantungkan diri kepadanya. Tapi itu versi Ghazali, ya, versi Ghazali. Kalau versi Ar-Razi Hasyim ada tambahan dikit. Ya, kan kalau S3, dosen S3 boleh menemukan satu teori dong. Ya. Emang nggak boleh? Ya, ente aja nggak boleh. Masih S2 kan? Belum boleh. Ente S2 belum boleh. S1 belum. S3 baru boleh berijtihad. Itu kata guruku. Itu sombong-sombong dikit. Oke, lupain itu. Itu canda-canda aja. Kata Abu Bakar Al-Badani, ada satu kalimat, kabiru al-mutakabbir. Ini bukan hadis. Tapi ada ustadz salah paham. Masyhur juga ustadznya. Bersikap sombonglah kepada orang yang sombong. Bukan begitu pemahamannya. Ya. Kabiru al-mutakabbir. Apa artinya? Maka ini upgrading, revisi terhadap pemahaman Ghazali bahwa nama-nama absolut hanya dengan ta'alluq. Enggak. Nama-nama Allah itu atau sifat-sifat Allah, cara interaksinya tidak hanya dengan takhalluq dan tahalluk. Takhalluq dan ta'alluq. Ada yang kedua, al-fana dan al-baqa. Al-fana dan al-baqa. Jika namanya berkaitan dengan kemakhlukan,
maka berbaqo, kita harus leburkan diri, lalu nyatalah sifat Allah itu. Tapi kalau tentang nama-nama absolut, cukup meleburkan diri, tapi tidak lagi kita muncul di situ. Kabiru al-mutakabbir, apa artinya? Kabiru billahil kabir alal mutakabbir. Itu artinya, bersifatlah engkau merasa besar karena engkau lebur dalam kebesaran Allah, dalam menghadapi orang-orang yang sok besar, sok sombong. Coba ulangi maknanya ya, cara memahami teks. Kabiru al-mutakabbir itu kalam Sayyidina Ali. Penjelasannya apa? Kabiru billahil kabir, maksudnya kabiru afnu anfusakum, ahliku anfusakum fismihil kabir alal mutakabbir. Hendaklah kalian leburkan kebesaran diri kalian di dalam kebesaran dirinya Allah. Nama kita yang besar leburkan dalam nama Allah yang maha besar. Sifat kita yang kita merasa besar leburkan dalam sifat Allah yang maha besar. Lebur itu ada atau tiada? Jangan ente membayangkan saya bersatu dengan Tuhan, itu gak benar. Lebur itu fana, binasa. Jadi binasakan wujudmu, maka nyatalah kebesaran wujud Allah. Baru boleh ngadepin orang sombong, begitu. Kabiru al mutakabir, bukan ngadepin orang sombong kita sombong balik, itu bodoh namanya itu. Ya, saya heran kok ada tamatan luar negeri lagi ya. S1, S2, S3-nya luar negeri, tapi kok kitab-kitab kecil kayak Bughiyatus Salik dia nggak paham. Pada kitab sangat tipis. Nah, inilah potret-potret orang yang menjelaskan nama-nama Allah hari ini. Ya, kita sedih sayang karena mereka tidak mau upgrading, kurang nongkrong sebenarnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah ya, banyak sekali insight ya yang kita dapat dari Abu Ya Ar-Razi pada siang hari ini ya, terkait dengan Asmaul Husna. Bagaimana kita memahami hadis Aqsoha, tidak hanya sekedar dihitung kemudian dibaca, dihafalkan, tetapi juga harus di-upgrade lagi dengan berakhlak, bahkan berfana ya dengan Asmaul Husna atau nama-nama Allah tadi ya. Semoga kita dapat mengamalkan dan berakhlak ya sebagaimana nama-nama Allah dalam Asmaul Husna. Mungkin terakhir Abu ya ada ajakan untuk para jamaah online khususnya ya di YouTube ya terkait dengan IIQ gitu ya. Baik. Sebelum ajakan, kesimpulan dulu. Ente nafsu amat. Nafsu amat mempromosikan IIQ ya. Kesimpulannya sederhana, masuk surga itu berarti bahagia, betul? Dakhalal jannah. Maka jalan pintas bahagia atau disimbolkan dengan masuk surga adalah meresapi nama-nama Allah ya. Itu saja ya. Adapun ajakannya ngajak apa ya? Sejauh ini saya melihat S1 kampus baik negeri ataupun swasta yang serius tafakuh fil Quran, tahfizul Quran, tafsir Quran dan segala macam, itu hanya beberapa institusi ya. Dan yang paling serius salah satunya adalah IIQ. Wabil khusus lil talibat ya, untuk mahasiswi. Apa yang berbeda di sini diajarkan tidak hanya tahfiz tapi juga qiraat, betul? Ya. Dulu saya kira qiraat itu irama maqamat yang 7 naqamat. Ternyata qiraat itu lebih luas dari yang kita bayangkan. Ada qiraat 7, ada qiraat 10, ada qiraat syazza, masyaallah. Dan itu dipelajari di S1. Itu mengerikan sekali. Anda kuliah bahkan di Timur Tengah belum tentu belajar qiraat seperti ini secara resmi. Tapi kalau informal di sana banyak. Tapi secara resmi dilembagakan di kampus, dijadikan sistem di ma'had, itu insya Allah IQ luar biasa. Hanya satu kekurangan IQ,
kelas internasionalnya tidak diteruskan. Ya, maka kita berharap Bu Rektor buka kelas internasional full bahasa Arab walaupun mahasiswa cuma 3. Karena setahu saya di barat sana mahasiswa pasca sarjana itu gak banyak, paling 3, 2, bahkan 1 jalan. Ya, nanti orang akan tahu bahwa ilmu yang diajarkan di sini, insya Allah setara bahkan sebagian ada yang lebih baik dari yang diajarkan di Syarqil Ausat, di Timur Tengah, bahkan yang di barat sana. Insya Allah. Jadi nanti kita akan menjadi kelas-kelas internasional. Tapi ala kulli hal untuk Quran, untuk IIKI 2 jempol. Ya. Oke. Alhamdulillah Rabbil. Oke. Satu, zikrullah lebih utama dari salam, pintu mengenal menuju Allah. Maka kenal Nabi Muhammad SAW pasti kenal Allah. Ya, kenal Nabi Muhammad SAW pasti kenal Allah. Lalu kenalnya orang kepada Nabi Muhammad ada beberapa jenis. Ini perhatikan. 1, ma'rifatul aqwal, mengenal qaul, kata-kata. Siapa itu? Fuqaha, ahli fiqih, atau ahlul kalam, ahli kalam. Yang kedua, ini yang bicara Syekh Yusuf Nubhani, menukil dari masyayikh yang lain. Yang kedua, orang yang mengikuti af'alnya Nabi. Karena semua fi'il Nabi itu ibadah. Asbaha hadzal rajul abidan bal abbad, ya. Abadah. Jadi karena dia memandang fi'ilnya Nabi, maka dia menjadi hamba yang abidin, ahli ibadah. Jadi ada fuqaha, ulama, fuqaha, mutakallim. Yang kedua apa? Abidin, ahli ibadah. Ahli wirid. Ini fase wirid ini sudah seharusnya disempurnakan dengan warid. Ini generasi orang-orang tua kita, generasi wirid, ijazah. Tapi kalau kita tanya apa rahasia wirid ini, dia nggak tahu. Kenapa zikirnya begini, dia nggak paham. Ya, coba tanya. Ya kan ada di sini calon dokter dulu ngeluh. Saya ini nanya banyak mursyid, kenapa zikir begini-begini, nggak bisa jawab. Ya, ente nanyanya sama mursyid nggak sekolah, kita bilang gitu ya. Cari mursyid yang dia juga ngaji marifat. Karena mursyid ini juga ada mursyid riyadhah, mujahadah, khalwat, ada mursyid yang ahli hakikat ngomong hakikat terus. Ada yang lebih tinggi lagi ngomong marifat, karena di situ ada asrar yang bersamaan dengan adabnya. Lalu udah berapa tuh? 2. Ada ahlu turuk as-sufiyah. Mereka ini melihat ahwal qalbiyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau riyadhah nafsiyahnya Nabi. Ahwal qalbu Nabi atau riyadhah latihan jiwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjadi ahlu turuk as-sufiyah. Maka ahlu turuk sufiyah masih ada lagi di atasnya. Yang ketiga, as-sufiyah al-arifun. Para sufi yang arif, mengenal ilmu ma'rifat karena mereka memandang ahwal sirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang sufi, ahli tariqah sufi sampai ke mana? Riyadhahnya Nabi, latihan nafsiyah Nabi, qalbiyah Nabi, tapi nggak sampai kepada kerahasiaan. Ya, Nabi ngomong gini, coba. Ada orang Yaman datang, Abu Musa al-Asy'ari berkalam, ya. Orang Yaman Bani Asy'ariyah bertanya, "Kaifa kana Rabbuna?" Allah itu gimana sih sekarang? Itu pertanyaan hakikat atau pertanyaan apa? Itu pertanyaan hakikat. Nggak nanya zikir apa yang paling disuka Allah, nggak itu. Kalau afdalu dzikri la ilaha illallah itu babnya thariqah. Tapi ini pertanyaan hakikat marifat. Ya. Oleh karena itu jangan salah.
Kelompok yang pertama bisa ingkar ke yang kedua bisa ingkar ke yang ketiga bisa nggak ngerti siapa yang keempat. Ya, fawqa kulli dzi ilmin alim, di atas langit ada langit. Contoh nih, contoh. Betapa banyak ahli fikih, ahli hadis membid'ahkan amalan para abidin, contohnya salat birrul walidain, ya. Salat raghaib, Rajab 27 Rajab, salat nisfu Sya'ban, itu kan abidin. Kan hadisnya lemah semua. Tapi Imam Ghazali, Abu Talib Al-Makki, Syekh Abdul Qadir Jilani, Ibnu Salah memakainya karena mereka minal abidin dalam bab itu. Walaupun Imam Ghazali juga minal arifin fi bab akhar, ya. Nah, kira-kira kita yang mana nih? Yang 1, 2, 3, 4 atau enggak sama sekali? Ya udah ngaji aja lah ya. Harusnya semuanya pernah dilalui. Itulah Ghazali, Al-Imam Al-Ghazali. Itulah Ibn Arabi, itulah Imam Rifai, itulah Syekh Abdul Qadir Jilani, itulah Bahauddin Shah Naqshbandi, itulah Syazili, itulah Tijani, itulah Samani, Idrisi. Mereka begitu lengkap dalam dirinya, semua sisi ini ada. Maka kita sebut haula masyayikh, ya, mursyid al-mursyid kamil mukammil. Baik, nah, kita ambil malam ini risalah, ini kumpulan risalah jawahir dari beberapa wali-wali kutub, ya. Diambil dari kitab Al-Haqiqah Al-Muhammadiyah inda aqtabis sadatus sufiyyah islaman wa imanan wa ihsanan min mawsu'ati jawaril bihar fi fadail Nabi Al-Mukhtar Al-Arif Billahi Syekh Yusuf Nabhani. Lalu diringkas-ringkas lagi oleh muhakkik kitab ini Dr. Asim Ibrahim Kayali, ya, mursyid Syaziliyah, ya. Dia mursyid plus peneliti. Nah, coba perhatikan, ya. Menjelaskan satu ayat. Ini menjelaskan satu ayat yang kita sering dengar pas maulid ataupun di luar maulid. Surah Al-Anbiya ayat 107. Jadi ini kita ma'rifatun Nabi, mengenal sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Anbiya ayat 107 bunyinya apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sebelumnya mari kita baca suratul Fatihah ila hadrati al-Muhammadiyah Sayyidina Ahmad Sayyidina Muhammad wa ila al-Amir Abdul Qadir al-Jazairi al-Hasani wa ila Yusuf an-Nabhani wa usulihim wa furu'ihim wa mujizina wa mujizikum al-Fatihah. Bismillah. Ya ansin salatu wa ramur billahi mulatallin. Amin. Qala wa ma arsalnaka illa rahmatil alamin, qauluhu fi kitabil mawaqif. Ini diambil dari kitab Al-Mawaqif. Mawaqif ini station rohani, kira-kira gitu. Sampailah diambil pada bab mawqif ke-89. Nanti cari, ya, kitabnya Al-Mawaqif, nanti Buya Yunal boleh dicari kitabnya Al-Mawaqif Al-Amir Abdul Qadir Al-Jazairi Al-Hasani. Beliau zuriat Sayyidina Al-Hasan. Ini nonton itu, penonton ini. Qala Allah tabaraka wa ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Coba ikuti. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Oke. Wa ma, dan tidaklah, arsalna, kami mengutus, melepas. Arsala bisa arti mengutus, bisa arti melepas. Rih mursalah artinya angin lepas, angin yang berhembus. Arsalnaka, tidaklah kami hembuskan kamu, kami lepaskan kamu, kami utus kamu, engkau hai Muhammad, illa, kecuali, rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Alam itu kalau di kitab, ya, yang tertulis di kitab nih, alam hudus, alam ciptaan itu ada 18.000. Di tubuh kita ada miniaturnya semua. Coba, punya alam pandangan, itu alam sendiri. Alam pendengaran, alam lisan, alam makna, ada darah, ada alam darah. Itu ajaib sekali. Mengenal darah itu luar biasa. Jadi orang kalau kenal darah itu apa, darah itu satu alam yang sangat unik, dan ternyata di situ ada sirrul hayah,
Ada sir hayatnya Allah tabaraka wa ta'ala. Ada daging itu juga unik lagi. Ya, satu tetes darah itu ya, itu satu alam yang sangat rumit. Maka di dalam diri kita ada miniatur yang baru ketangkap oleh ulama. Sebelumnya 18.000 alam kecil, tapi dia besar. Ini miniatur alam. Maka kita disebut al-alam as-saghir. Apa sebutan manusia? Jadi antum ini sebutan lainnya di ilmu ma'rifat apa? Alam kecil. Semua yang di alam ada di kita. Ada tumbuhan di alam, coba rambutnya tumbuh nggak? Tapi pohon itu ada batas tumbuhnya atau dia tumbuh terus? Ada batasnya, makanya rambut kita tumbuhnya segitu aja. Coba kalau ini tumbuh terusnya, coba gigi tumbuh lagi nggak? Berhenti deh segitu. Coba kalau tiap minggu kita harus potong kuku dan gigi, ya kan repot. Paling kumis tumbuh ya. Tapi segitu-gitu aja. Apalagi yang tumbuh? Tubuh kita ini kan tumbuh ke atas, tapi dia berhenti. Itu maka disebut dalam diri kita ini ada nabat. Ada ruh nabati. Ada ruh spirit yang tumbuh. Maka karena dia tumbuh, dia mesti ada air. Airnya mesti lebih dominan dari yang lain. Ya. Jadi nggak boleh kekurangan air, dan semua kita tercipta dari air. Ada yang dari emas nggak? Apa dari kuningan gitu? Dari tembaga gitu? Ada. Kalau ya saya ambil dikit ininya kukunya biar kita jual. Nggak usah lagi nambang emas kan? Cukup kuku-kuku dia kita kumpulin, jual jadi emas. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita ini hina sekali, ya nggak ada mulia-mulianya tubuh kita ini. Cuma dalam kehinaan tubuh ini ada skenario dan boleh disebut teknologi rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai hari ini orang buat robot ya, cantik-cantik, pas dipegang robot. Pas dicopot ini mukanya serem. Kayak tengkorak, tapi tengkorak besi. Nggak bisa, nih kalian nih indah wajahnya nggak bisa diwakili dengan topeng-topeng apapun, termasuk tampannya laki-laki nih. Walaupun tampannya orang Indonesia ini kayak nampan, ya, tapi nggak bisa diapa-apain nih. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya'lam annahu laysa al-murad min irsalihi rahmatan lil alamin huwa irsaluhu sallallahu alaihi wasallam min haitsu zuhur jismihi syarif tabi'i faqat. Nih perhatikan. Ini bukan bab akidah, nih saya luruskan ya. Disclaimer kira-kira gitu. Ini bukan bab akidah, ini bab keilmuan, kemakrifatan. Orang nggak sepakat nggak apa-apa. Yang nggak sepakat sama dia kan juga banyak kan dari dulu. Yang mengatakan dia ini sesat dari dulu kan juga ada. Ya siapa yang bikin yang katakan sesat dia nggak ngerti dia. Nabi Muhammad aja dituduh sesat, apalagi kita ini standar aja. Dan perhatiin, sesat itu bukan karena perbedaan fikih, tapi perbedaan akidah. Ya, bukan urusan perbedaan ikhtilaful ara' fiqhiyah, tapi ikhtilaf fi usuluddin. 3 hal. 1, keyakinan kepada Allah. Yang kedua, nubuat, bahwa dia meyakini ada Nabi Muhammad, ada Nabi muncul, Allah utus setelah Nabi Muhammad. Dan yang ketiga, sam'iyat, apa yang dikhabarkan di dalam Al-Quran tentang alam gaib atau tentang akhir zaman, kiamat, lalu dia ingkar. Mukhalafah, mengingkari 3 hal ini baru disebut dolal kufur. Di luar itu jangan sebut itu sesat. Ya, urusan apa kek, urusan ikhtilaf cara ibadah kek, cara muamalat kek, biasa aja, kita nggak usah terjebak. Termasuk thariqah, ya. Thariqah bukan juga fikih mazhab itu sudah luas. Fikih thariqah itu lebih luas lagi. Mazhab cuma 4. Thariqah ada berapa? Yang diakui Indonesia 40 sekian. Tapi kalau di Mesir kan lebih dari 100. Kalau di daftar aneh ada 300. Daftar aneh nih. 300 thariqah. Dan menurut kita semuanya mu'tabarah. Cuma sekarang ada berhala namanya berhala mu'tabarah. Ya, dulu thariqah Tijani, Idrisi sempat tidak dianggap mu'tabarah, tapi alhamdulillah belakangan disebut mu'tabarah.
Tapi kita nggak adil. Giliran orang Arab jumpa Nabi kita sebut Mu'tabarah. Bernama Latiqat Idrisiyah, Tijaniyah. Giliran ada Syekh Abdul Majid, dia dapat sir rohaniyah, lalu buat selawat wahidiyah, disebut gak Mu'tabarah. Ya, nggak adil kan? Ya, karena kita ini terlalu Arab minded, Arab sentris. Kalau dari Arab, kayaknya bener. Ente nggak tahu Abu Jahal itu orang Arab. Ya? Udah pernah tinggal di Arab nggak? Ngeri orang Arab. Pantesan Rasulullah itu tinggal di Arab dan diutus di Arab, bukan di Jawa. Kalau di Jawa mungkin Nabi pagi-pagi mungkin ngopi-ngopi lagi santai ngaji maripat aja tuh Nabi tuh, nggak usah dakwah berat-berat, nggak usah diusir-usir. Cukup tampilin sedikit hal yang ajaib ya langsung orang terima. Karena di Jawa Timur dulu ada ponari aja cuma bawa batu langsung dikultuskan. Nabi akhirnya air keluar di tangannya, coba gula dibelah. Bisa menceritakan hal-hal yang orang nggak bisa ceritakan. Nabi bilang, nih bukti saya Isra tadi lewat, ada kafilah lagi nyampe di Tanim, dia akan masuk ke Mekah setelah maghrib. Bener, setelah maghrib masuk. Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya. Malaikat lagi main petasan kata temanku. Jadi irsal Nabi diutus ini tidak hanya seperti yang diyakini sebagian ahli kalam dan sebagian besar kelompok Wahabi atau sebagian besar kelompok empiris yang masuk ke dalam ajaran-ajaran keislaman. Ini sekarang keajaran Islam ini sudah diempiriskan oleh orang. Akhirnya kalau ada pengalaman rohani disebut halu. Kitab ini halu semua nih min awali ila akhirih. Al-Quran berapa tuh bagian halunya? Hadis Nabi berapa bagian tuh halunya? Lalu itu kan Nabi lah. Justru karena Nabi nyontohin, maka itu bukan halu. Gitu? Karena ada contohnya dari Nabi. Nabi itu sholat, di belakangnya 124.000 Nabi sudah meninggal, lalu mereka jadi imam, jadi makmumnya Nabi. Itu dalil orang yang meninggal bisa jadi makmum. Itu dalil itu, Sahih Bukhari dan Muslim. Apakah itu halu? Nabi Muhammad lewatin Nabi Musa terus ngintip, wih Nabi Musa lagi sholat ala kathifil ahmar. Ya. Apakah itu halu? Itulah dalil bahwa pengalaman rohani yang disebut oleh Imam Ghazali, orang kalau sudah kesingkap zauqiyahnya, mereka akan menyaksikan arwah-arwah yang para nabi, para wali, malaikat. Itu Ghazali ngomong lebih dari satu kitab. Salah satu yang fenomenal, Kimyaus Sa'adah dan Al-Munqiz Minad Dhalal. Dulu katanya ikut manhaj Imam Ghazali, tapi tidak percaya beginian. Ya, nggak usah jadi pengurus Jam'iyah Thariqah Mu'tabarah lente ya. Makanya kita tidak terlalu tertarik ikut-ikutan jadi pengurus-pengurus. Kita nggak usah jadi pengurus Jam'iyah. Kita praktisi Thariqah. Ya. Jadi antum nggak usah nanya kenapa Buya Aldo nih belum beres-beres juga nih Dewan Thariqah. Sabar, terus juga ada ya. Dewan Thariqah ini sudah lama, cuma kita nggak penting bagi kita simbol-simbol itu, yang penting amaliyahnya. Sayyidina Muhammad tidaklah diutus kecuali rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam ya. Ini perhatiin, mahwal alam kullu ma siwallah fahuwa alam. Selain Allah itu alam. Ini sudah bisa dicoret nih. Oke, kita coba ya. Kita tes dulu nih. Apa itu alam? Request ya, pakai Latin ya. Betul. Apa itu alam? Alam itu nih kasih bahasa Arabnya dulu. Kullu ma siwallah. Udah bisa bahasa Arabnya belum? Nggak usah dikasih baris seperti ya. Coba ikuti. Kullu ma, segala kullu, segala ma, apa yang ada, siwallah, selain Allah. Oke. Di Quran alam itu dibagi dua. Lahul khalqu wal amru. Maka alam ini disebut di Quran ada alam lahul khalqu, alam khalqiyah. Khalqiyah ini atau khulqiyah, alam ciptaan baharu. Maka dia berawal. Tapi ada yang misteri rahasia Allah. Disebut alamul amriyah.
Khalqiyah itu apa ya? Manusia, tubuh manusia, gunung, segala macam, ini turun-turunannya. Setiap ayat khalaqas samawati, langit, bumi, aras, itu khalqiyah. Tapi kita punya ruh, ini punya ruh semua kan nih? Apa kata Allah? Kul ar-ruhu min amri rabbi. Ruh itu min amr. Maka kalau ini adalah alam empirik ya, alam-alam nyata. Kalau ini ruh. Kalau khalqiyah baharu, dicipta. Amriyah apa? Rahasia. Maka di Quran disebut ruh itu dihembus, bukan dicipta, karena dia rahasia. Maka mengatakan bahwa ruh itu dihembus rahasia, itu adalah Qur'ani. Yang mengatakan ruh itu dicipta, itu kita husnuzon. Mungkin yang dimaksud ruh itu adalah nafs, jiwa. Kalau Allah menyebut ruh itu amriyah. Ngikutin Quran apa ngikutin pandangan ahli kalam? Ayo. Quran bilang ruh itu min amri rabbi, bukan khalqi. Rahasia Rabbku. Nafakhtu fihi min ruhi, aku hembus, maka dia nafkhiyah. Disebut istilah lainnya apa? Nafkhiyah. Hembusan. Kalau ini hudutsiyah. Apa arti hudutsiyah? Dibarukan, berubah-ubah. Perhatiin, dulu saya mengira alam itu mesti baru, Yunal. Gitu dah Mursal. Dulu kita ngira alam itu mesti baru dulu. Pas ngaji kita kitab akidah kepada masyayikh Ahlus Sunnah, dia bilang, la, al-alam kullu ma siwallah, wa laysa kullu alam hadis. Wa fihi alam ghair hadis, lakinnahu ghair khaliq. Ada alam yang dia bukan baru, tapi dia bukan juga khalik, bukan pencipta. Tapi dia bukan setara dengan pencipta. Dia marhalah setelah itu. Maka tidak disebut ini menyekutukan ada sesuatu wujud bersama Allah, tidak. Nah ini bab kemakrifatan. Tapi sebenarnya basicnya Quran, ingkar bab ini justru itulah yang menyimpang. Tapi hari ini dibalik karena orang belajar akidah Ahlus Sunnah tapi minjam filsafat Aristoteles. Mantiknya mantik Aristo. Pakai filsafat mantik, namanya mantik pilih. Jika nggak begini begitu. Kalau roh itu tidak dicipta, berarti pencipta dong. Itu logika Aristo yang tidak tepat dipakai untuk pertanyaan ini. Karena ini bagian dari pengecualian. Ada babnya di Quran. Oke? Jadi kalau ada orang ngotot mengatakan ini bab sesat dan tidak sesat, ente nggak paham, ini bukan bab itu. Justru ente yang sesat. Memakai filsafat Aristoteles untuk menghukumi ayat yang sudah thabit mutawatir qat'i. Ya, kita nggak anti filsafat Aristo, itu makanan kita. Baca teks kita pakai filsafat. Tapi bab begini nggak pakai filsafat. Filsafat untuk baca bagian ilmu akliyat. Ini untuk membaca bab ma'rifat. Beda, oke? Gimana, nyambung? Malam-malam Ramadan ngaji beginian ya. Sudah mulai serius ini ya. Khalqiyah turunannya apa? Tubuh manusia, tubuh zahir, alam zahir. Ya. Kalau turunannya ruh apa? Tubuh. Coba, tubuh kalau nggak ada ruh bisa mendengar, bisa melihat nggak? Maka turunannya apa di sini? Penglihatan, pendengaran. Mana tulisannya lebih ngeri dari tulisan dokter? Dokter. Apalagi pengetahuan, ilmu, kemampuan, kuasa, kudrat ya. Punya keinginan nggak? Ya, iradah ya. Kemauan. Apalagi bisa ngomong nggak? Berarti kalam. Tuh, berapa tuh? Kurang berapa tuh? Kayaknya kurang satu ya. Apalagi kurang Bu Yunal? Nah, hayat. Nah, ini pada hidup nggak? Hayat, hidup. Ini itulah jeroannya ruh. Itulah yang ditiupkan ke tubuh. Oke? Paham? Ya?
Itulah rahasia Allah. Makanya kalau orang mimpi masih bisa dengar. Kenapa? Yang ketutup cuma tubuh zahirnya, penglihatannya nggak ketutup. Kalau zikir bisa diperjalankan rohaninya. Ya, ini kan sudah banyak yang mengalami pengalaman rohani ini. Ya, oh ada yang nggak bisa ngalamin, nggak apa-apa. Yang penting kan bisa nyebut nama Allah di kolbu. Berarti ada hayat di dalamnya, ada kalam di dalamnya. Lisan nggak nyebut nama Allah, di kolbunya nyebut Allah, 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 Allah. Betul nggak? Nikmat nggak tuh? Tuh. Jadi nggak mesti antum melihat. Maka kasyaf itu ada kasyaf melihat, ada kasyaf pendengaran, ada kasyaf hayat, ada kasyaf ilmu, ada kasyaf kudrat, ada kasyaf iradat, ada kasyaf kalam. 7 kasyaf. Ada yang dikasih lihat, ada yang dikasih dengar suara, ada yang dikasih rasa hidup di mana. Ada yang dalam mimpi dia merasa dia sadar lagi mimpi, masuk lagi mimpi yang baru, pindah lagi mimpi yang baru. Ada yang ngalamin nggak? Ya, ada yang dejavu kalau lagi sadar. Ya, ada yang diberi kuasa. Ya, coba angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan 1, 2, 3. Itu kalau orang mati bisa nggak? Kenapa? Nggak ada ruhnya. Kenapa bisa ngangkat? Karena ruh, salah satu fasilitas ruh adalah kuasa. Oke? Alhamdulillah. Nyambung? Sederhana atau ilmu-ilmu yang biasa kita dengar selama ini, tapi nggak dikonek-konekin gitu. Jika tubuh ini adalah alam kecil, dia ada penglihatan, pendengaran, hidup, ilmu, kudrat, dan semuanya itu. Maka alam zahir, alam semesta ini juga ada ruhnya, tapi tidak lengkap. Kenapa? Ada perangkat ruh satu lagi di sini, yaitu akal. Kalau ini disebut sifat. Sebutnya apa? Sifat ma'nawiyah. Ma'nawiyah. Di luar kita tidak diberi akal yang disebut akal mustafid. Apa namanya? Mereka hanya diberi akal insting. Hewan diberi akal insting. Akal tabi'i. Apa sebutannya? Akal tabi'i. Maka semua alam ini dapat akal, tapi hanya akal tabi'i, tapi bukan akal. Wow, apa itu? Wah, antum ini ternyata masih pakai yang free-freean. Ya, kayak nggak ada duit aja ya. Emang nggak ada ya. Akal apa yang ada pada manusia? Akal mustafid. Akal itulah yang disebut natiq. Apa turunannya? Natik. Natik ini yang terjemahannya sekarang logis. Yang berbicara, yang mengerti, yang berpikir. Maka disebutlah manusia itu hayawanun natik. Itu terjemahannya clear tuh, hewan natik. Bukan hewan. Hayawan, sesuatu yang hidup dan dia natik. Dia punya akal berpikir. Bukan hewan. Hayawan, apa arti hayawan? Syai' hay. Sesuatu yang hidup. Nyambung? Oke. Alam semesta ini juga hayawan hidup, tapi ada hidupnya. Ini alam zahir ini ada, kita turunkan ya. Ada yang ini di luar jin malaikat. Ada yang dia bergerak, mutaharrik. Kita sebut binatang. Ya. Binatang. Tapi dalam bahasa kita sering sebut ini hewan. Terus ada yang jamat. Apa arti jamat? Jamat ini kalau diterjemah apa Bu Yainal? Bukan benda mati, itu salah. Itu kesalahan belajar biologi di masa SD, SMP. Benda mati gitu, keliru itu. Benda jamit, apa arti jamit? Lawan dari bergerak apa? Diam. Benda yang diam. Secara kasat, itu kalau ini diambil satu, dilihat dengan alat tertentu, dia kelihatan ada elektromagnetik yang sedang bergerak. Kalau enggak, dia hancur. Ya, jamat, ya, diam. Oke. Tapi semuanya ini dapat akal, tapi akalnya tabi'i.
Akal yang ada di jamat ini tabi'i. Oke. Kalau yang di binatang kita sebut insting. Apa insting bahasa Arabnya, Bu Yaino? Gitulah ya. Ya akal reptilia apalah namanya. Itu sebabnya semua di alam waktu Nabi lewat baca salam ke Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Marartu bihajarin bimakkata fasallama alayya faqala assalamu alayka ya Nabi Allah. Aku melewati bukit-bukit di Mekah yang ada gunung-gunung. Ini hadis ada di Sahih Muslim sebagian. Lalu aku dengar ada yang baca salam. Di kanan gak ada orang, ternyata batu. Berarti si batu dia hanya diam, tapi dia punya akal tabi'i. Namun akal tabi'i ini nggak bisa di-upgrade. Tabi'i itu nature, akar natural, akal bawaan. Kalau manusia akalnya apa? Mustafid. Apa arti mustafid? Mustafid itu yang bisa menyerap. Dari siapa dia menyerap? Dari al-aqal al-fa'al atau al-aqal al-awwal. Jadi akal itu, akal kita ini akal apa namanya tadi? Oke, akal mustafid ini kalau diterjemah tadi apa? Yang menyerap, apa bahasa kerennya tuh? Receiver, bukan? Hah? Absorb. Ngeri kali istilah ente. Ya udah pakai bahasa Arab aja deh. Mustafid. Mustafid ini bisa pakai dal, mengambil faedah, bisa pakai dha, mustafid. Ya, bisa mengambil limpahan. Akal mustafid ini ada di kita yang disebut hayawanun natik. Dia mengambil terkoneksi kepada akal fa'al. Akal fa'al ini akal aktif. Kalau Imam Ghazali bilang fa'al ini seperti Jibril. Kalau saya tambahkan Jibril di kalangan malaikat dan para nabi di kalangan manusia. Ya. Maka setiap nabi itu akalnya akal fa'al. Dan akal fa'al yang paling tinggi maka disebut al-akal awal, ya. Al-akal al-awal, itulah Sayyidina Muhammad SAW, rahmatan lil alamin. Jibril aja ngambil dari Nabi. Nabi Khidir tuh akal fa'al di otaknya. Akal ini akal apa? Akal nakal. Akal fa'al, akal aktif. Inilah yang disebut istifat, istighraq, rabithah, muallimi, muhadatsah khidriyah. Ini dia. Nyambungin akliyah kita kepada akliyah Nabi Muhammad SAW. Karena kita nggak mengerti Nabi itu hakikatnya kayak gimana, maka kita jumpa mursyid. Koneksikan diri kita dengan mursyid. Itu namanya rabithah atau wasilah. Ada namanya muhadatsah qadiriyah atau disebut dalam baca majelis itu muallimi, ya. Bahasa kitabnya ini mustafid, ya. Kira-kira begitu. Barulah akal mustafid ini karena dia sekolah, ya. Ini sama-sama dapat nih, dapat. Anak Usuluddin dengan dirosat Islamiyah itu beda mengulangnya. Ketika ngomong beda. Anak IKI beda lagi, PT IKI beda lagi. Jurusan nuklir ntar beda lagi. Ya, beda. Jadi ketika diserap kosakata di sini itu akan menjadi anugerah plus menjadi masalah. Kira-kira kalau begitu Nabi al-ummi itu maknanya apa? Jadi Nabi itu apa sebutannya? Entar dulu yang di atas. Akal al-awwal. Boleh juga disebut al-ummi. Apa al-ummi? Ummul ulum, induk semua ilmu, atau bahasa hadisnya Madinatul ilmi, Madinatul ilmi. Nyambung. Maka kalau disebut sholawat ummi, itu bukan sholawat Nabi nggak bisa baca tulis, tapi maksudnya Nabi, kita nggak nolak ada sejarah itu, Nabi nggak sekolah, iya.
Nggak sekolah di UIN kok Nabi. Nggak sekolah juga di pesantren di Jawa, di Terbiah Islamiyah, Canduang, nggak ada. Nabi nggak belajar nahwu sorof, tapi semua nahwu sorof dari lisan beliau. Nabi nggak belajar fikih, tapi semua fikih dari beliau. Nabi nggak belajar kalam, Nabi nggak belajar siasah, tapi semua ilmu itu tumbuh dari beliau. Ini yang disebut ummi. Paham? Ya, ini belum masuk kitabnya, ini baru segini. Jadi kalau ada salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi, Nabi sang induk semua pengetahuan. Koneksikan hati kita ke situ. Nanti baru berlimpah-limpah itu ilmunya. Ya, jadi kenapa ilmunya ahli fikih itu mentok? Karena ente sombong dengan kitab ente. Ahli nahwu sorof sombong kalau ada orang baca kitab dicari-cari kesalahan. Nggak merasakan isi hatinya orang. Ahli kalam sibuk cari ini kalau sesat ini ya. Nanti kalau ente masuk jatman, ente sibuk nyari ini torikot tidak mutabarah, torikot mutabarah. Kayaknya ilmu segitu doang. Ilmu itu luas ya akhi. Hadzal ilm wasi' wa rahmatullah wasi'ah. Dan Allah itu bukan marah dulu. Gimana? Inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmat Allah lebih dulu daripada ghadabnya. Apa hukumnya cari-cari kesalahan orang? Apa hukumnya? Cari-cari kesalahan orang itu hukumnya apa? Gibah. Ya. Itu gunjing dan bahkan termasuk namimah, fitnah. Dan hari ini banyak orang anggapnya itu ilmu. Nauzubillah summa nauzubillah, ya. Nauzubillah summa nauzubillah. Di luar kita nih banyak orang-orang yang kemudian banyak pengetahuan cuma karena label tidak mutabarah. Saya sedih melihat beberapa torikoh lokal yang rohani wali kutub ini sudah jumpa rohani Nabi di tubuh sesat. Di Malaysia itu ada Abdullah Suhaimi. Dia lagi zikir di Ka'bah, tiba-tiba dia berjumpa secara yaqzah dengan rohani Rasulullah, diijazahkan aurat, disebut aurat Muhammadiyah. Itu bukan hal baru, di kitab ini bujibun dan mutawatir. Lebih dari 10 ulama setiap masa mengalami hal itu. Dan itu dijamin dengan kalam Nabi Muhammad SAW. Man ra'ani fil manam faqad ra'al haq fasayarani yaqzah. Riwayat kedua. Yang jumpa aku dalam mimpi akan jumpa aku dalam keadaan jaga. Itu mereka kan sering jumpa Nabi. Maka jumpa dalam keadaan jaga. Di Timur Tengah sana ada Tariqat Idrisiyah. Sidi Ahmad bin Idris al-Idrisi, kata dia, aku jumpa dengan Nabi Khidir, lalu mentalkinkan aku. Di sampingnya ada Rasul. Setelah diamalkan berapa lama, lalu Rasul langsung mentalkin aku. Nabi jaraknya dari beliau sudah 12 abad. Ente percaya? Nggak percaya juga nggak apa-apa, ini kan bukan bab kepercayaan. Ini bukan bab iman, ini bab ma'rifat. Maka saya menghimbau kepada mufti-mufti yang sudah terbelanjur mengatakan Tariqat Idrisiyah, Tijaniyah, Wahidiyah, Siddiqiyah, apakah namanya itu? Karena mereka meyakini ada mursyidnya jumpa Nabi sesat. Enggak, itu bukan sesat. Kita bisa adu, ya. Semua guru ente semua di jamiah, semua masyayikh ahli sanad bersanad ke Yasin Al-Fadani. Saya Yasin sama Nabi Khidir tuh sering jumpa. Sering jumpa. Dan dia mengeluarkan satu riwayat di kitab musalsalatnya, musalsal salaman dengan Nabi Khidir. Jadi beliau ngambil dari gurunya ngambil dari Muhammad alias Sanusi daripada Syed Ahmad bin Idris al-Idrisi, beliau dari Syed Ahmad bin Idris al-Idrisi. Sebenarnya ini malu-malu aja. Syekh Yasin kan langsung juga jumpa sendiri. Cuma dia kan ahli hadis, dia menyembunyikan. Harusnya dibuat sendiri aja. Saya langsung disalamin Nabi Khidir gitu bisa. Itulah tawaduknya para muhaddisin dulu itu. Tapi ini zaman sudah nggak mungkin lagi kita sok-sok tawadu lagi nih, ya. Orang sudah keburu menyesatkannya. Kita wajib menjelaskan keilmuannya. Orang menyesatkan kan nggak tahu ilmunya. Fatwa-fatwa hari ini banyak muncul bukan karena al-ma'rifat bihi, al-ilmu bihi, tapi karena al-jahlu bihi. Ya. Karena tasawurnya nggak oke. Kan kita sebelum berfatwa, kita harus kuasai dulu nih materinya, apa ini materinya. Bukan dari laporan 1-2 orang aliran kelompok ini. Ya, nah, jadi saya agak kecewa dengan beberapa mufti-mufti, ulama-ulama, komisi fatwa yang sibuk memfatwakan sesat. Kayak ente paling benar aja ya. Taruhan kita nanti di akhirat. Ya, siapa yang benar nanti? Kita lihatlah orang yang ente sesat-sesatkan itu. Kita nantang mereka. Ya,
Mereka sesatkan tarekat Idrisiyah, mereka sesatkan tarekat Tijani, mereka sesatkan tarekat Wahidiyah. Nanti kita lihat siapa yang sebut nama Nabi nangis. Itu orang yang disebut tidak mutabarah tadi. Dan antum kan sering dengar kan ada syair apa? Ciri-ciri ya ayyuhal mushtaqin. Ya. Gimana lafaznya? Nah, ciri-ciri muhib, pencinta Nabi, perindu Nabi, ya. Jika disebut namanya tesilu dumu. Sebut namanya ini mengalir nih air mata, rindu kepada Rasulullah SAW. Kita rindu sama anak kita aja kita nangis. Aneh rindu sama anak, aneh ini nangis. Rindu sama ayah ibu kita nangis. Gimana kita kalau rindu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rindu guru kita nih kita nangis. Jadi terjadilah dulu jumpa orang Wahidiyah, satu orang Thariqat yang Mu'tabarah. Disebut nama Nabi, yang Thariqat itu sebegini aja. Yang Wahidiyah ini nangis deh. Sebut nama Nabi dia bergetar, dia rindu Nabi Muhammad SAW. Saya mikirin yang mana yang Mu'tabar ini ya. Yang ono apa ini? Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke, sudah nyambung ya? Udah beres berarti? Tuh Buya Rahmat baru datang ya. Ini karena baru datang jadi kita lanjutin lagi. Huwa irsaluhu sallallahu alaihi wasallam, jauh dari Jati Keramat. Itu perjuangannya ketemu harimau 7 kali kata orang kampung dulu tuh. Ya. Irsaluhu min haitsu zuhur jismihi syarif. Nabi itu diutus itu bukan hanya sifatnya nature, fisik, empirik. Nah, perhatiin. Hari ini banyak orang nerjemahin buku-buku biografi Sayyidina Muhammad yang ditulis sallallahu alaihi wasallam oleh orang barat yang orientalisme. Tapi antum perhatiin, mereka hanya nulis Nabi Muhammad SAW bab empirik. Ya. Perhatiin. Ayat yang antum semua dah hafal. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang bertakwa itu ciri-ciri pertamanya dia beriman kepada yang tidak empiris, yang gaib. Berarti apa? Membicarakan Nabi harus lengkap, harus ada yang zahirnya, harus ada yang ghaibiyahnya. Gaib itu bahasa Arab disebut huwa, anta itu kan mukhatab, orang kedua. Huwa orang ketiga disebut gaib. Maka zikir hu itu zikir al-ghaib al-akbar. Apa nama lain dari huwa? Hu Allah kan zikir kita mau biarkan tadi ya. Hu itu disebut al-ghaib al-akbar. Gaib yang agung paling besar. Itu huwa. Jadi kalau zikir hu itu ada akbar loh di situ, hati-hati loh. Ada sesuatu yang kenapa dia gaib? Karena antum masuk ke alam empiris, alam tubuh. Coba dipejam matanya, tulikan telinga naturalnya, nanti alamiahnya, aktifkan tadi ruh tadi yang punya sifat ma'anawiyah. Ini bukan ma'anawiyahnya Allah ya, ini ma'anawiyah insani. Mendengar, melihat, merasakan, hidup. Nanti baru terasa tuh getaran-getarannya. Dan alhamdulillah ini sudah banyak yang merasakan nikmat zikirhu ya. Benar nggak? Jadi kira-kira bid'ah nggak? Bid'ah, bapak ente. Suka-suka ngomong bid'ah ya. Wa in qala bihi jumhurul mufassirin wa ammatihim. Meskipun wa ammatuhum ya. Meskipun sebagian besar ahli tafsir mengatakan bahwa Nabi hanya diutus secara tabi'i. Ahli tafsir itu yang tadi, yang depan, kelompok pertama. Ya, jadi berapa kelompok tadi? 4. Itu kelompok pertama. Jadi bisa jadi berbeda karena perbedaan knowledge bukan perbedaan akidah. Perbedaan ini bukan perbedaan akidah. Sama dengan thariqat mutabarah tidak mutabarah bukan bab akidah, dia cuma bab riyadah, bab mujahadah dan bab istimdad ruhnya.
fa innahu min hadhil haythiyah ghair 'amil rahmah li jamil alamin, ya. Karena ia dari sisi ini tidaklah amir rahmah li jamil alamin. Kalau hanya fisik saja, maka Nabi tidak lengkap rahmatnya sebagai alam semesta. Berarti rahmatnya hanya untuk akhir zaman. Ya, dan hanya seumuran dari umur pertama sampai 60. Lain nama kelompok sebelah tuh, ya. Yang juga cita-cita sama kita, menunggu khilafah. Tapi khilafah versi dia, apa kata dia, ya? Masih ingat nggak? Nabi Muhammad tidak dapat mewujudkan rahmat sebelum dia meninggal. Setelah dia meninggal, umur 25, umur 40, bahkan ketika di Mekah sudah diangkat jadi Nabi, tidak dapat mewujudkan rahmah. Ini kata orang ini nih. Baru dapat mewujudkan rahmah setelah ada khilafah. Nabi pernah bikin khilafah? Khilafah itu artinya pemerintahan pengganti Nabi. Nabi itu bukan khalifah dalam pengertian politisi. Nabi itu al-asal, setelah dia khalifah. Ya, setelah beliau khalifah, kan beliau kuntu awwalan nabiyyin fil khalq, aku nabi pertama. Maka Nabi Adam itu inni ja'ilun fil ardi khalifah, itu khalifah siapa? Khalifah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Adam itu khalifah siapa? Kalau secara ilmu yang kita jelasin dulu, ya dalam ilmu tarikh, ya, ontologi. Sebelumnya ada jin yang menjadi pemimpin, sebelum jin ada makhluk lagi siapa. Tapi secara ilmu ma'rifat bukan. Oke, nyambung? Panas? Seru? Jadi Nabi ini rahmatan lil alaminnya tidak nunggu bikin kekhalifahan, karena kekhalifahan tidak pernah diwujudkan di masa hidupnya. Beliau bikin daulah lil alamin. Daulah rahmatin atau daulatur rahmah lil, Nabi bikin negara rahmah universal untuk semua alam. Yang dipimpin beliau bukannya manusia, datang ada biawak ke beliau, itu biawak aja datang syahadat ke beliau. Ya, onta datang ke beliau. Pohon dipanggil beliau datang, kan beliau pemimpin alam semesta. Rahmatan lil alamin. Maka Nabi panggil pohon kurma, datang pohon kurma. Nabi bilang, matahari tahan bentar, Ali lagi sholat. Ya, tahan bentar. Bisa begitu. Bulan dibelah kan, walaupun hadisnya diperdebatkan, dibelah bulan. Karena beliaulah bulan sejati, bulan itu cuma imitasi dari nur beliau itu. Maka anta syamsun, engkaulah matahari sejati. Engkaulah rembulan sejati. Itu dia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi fa innal alam ismun lima siwal haq. Alam itu nama kepada selain zatnya Allah. Balil murad irsaluhu sallallahu alaihi wasallam min haitsu haqiqatihi allati hiya haqiqatul haqaiq. Jadi ayat ini bukan ayat mengenai pengutusan beliau sebagai rasul akhir zaman, tapi rasul Ar-Rasul Al-Ashmal Al-Akbar Al-A'zam, Rasul yang agung yang meliputi alam semesta. Jadi Nabi Muhammad diutus ke semua alam, bukan hanya alam manusia. Jadi alam jin, alam malaikat, semuanya itu umat Nabi Muhammad SAW. Gimana? Antum baru dengar? Enggak, ini kajian lama, ini cuma antum aja baru dengar. Nabi itu juga diutus ke malaikat. Makanya lebih mulia Nabi atau Jibril? Zahirnya Jibril itu pengantar pesan, bukan orang yang diamanahkan menyebar pesan. Beda nggak? Beda dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Wa min haitsu ruhihi alladhi huwa ruhul arwah. Nih perhatikan. Dari sisi ruhnya, ruh beliau itu adalah sumber semua ruh. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ruh Muhammad, ya, ini disebut dengan ruhil arwah. Ruhul arwah. Semua ruh itu bersumber dari ruh beliau. Maka ruh yang pertama ini dihembus. Nah, yang lain-lain ini bolehlah. Kalau antum mau sebut dicipta bolehlah, boleh-boleh. Ya. Kalau ngotot juga mau dicipta, nih al-arwahnya yang dicipta. Kalau ruh yang satu itu
dihembus, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya nggak akan gunakan istilah yang nggak digunakan Quran. Quran menyebut ruh dihembus, sudah titik. Kita tawakuf di situ. Ya. Tawakuf fi alfazil Quran fi qanuni kalamillah tabaraka wa taala. Fa inna haqiqatahu sallallahu alaihi wasallam hiya ar-rahmah allati wasi'at kulla syai'. Karena hakikatnya Nabi SAW adalah rahmat yang meliputi luasnya kulla syai'. Wa amat hadir rahmah, dan bahkan rahmatnya Nabi itu, rahmat yang ada pada ruhnya, amat merata, merata-rata itu apa? Terjemahan jadulnya merata-rata kalau di kitab bahasa jadul, kitab kuning. Meliputi amatnya. Merata-rata atau meliputi rahmat ini hatta asma'al haq ta'ala min haitsu zuhuri athariha. Bahkan nama-nama Allah, bukan zat Allah ya, itu juga diliputi oleh rahmah. Rahmah itu sifat. Perhatiin ya. Rahmah. Rahmah ini, dari situlah Allah menzohirkan kasih sayangnya kepada seluruh makhluk, bernamalah dia Rahman. Khusus kekasihnya Rahim. Rahman, Rahim, Bismillahirrahmanir. Itu sebabnya Nabi Muhammad disebut wabil mu'minina ra'ufur, dan terhadap orang beriman sang Nabi itu juga Ra'uf dan Rahim. Diganti dikit kalimatnya biar nggak sama Allah. Kan wabil mu'minina Rahman Rahim kan gawat. Takut disamain nanti. Maka disebut di situ Ra'ufur. Rahmatnya Nabi juga meliputi ini, kata dia. Ini kan mengerikan ini. Ini maksudnya apa? Maka rahmatnya Nabi ini bukan rahmat yang dicipta, tapi rahmat yang dihembuskan. Ini bukan bab akidah, tolong ya. Ini bab kema'rifatan, bab zauq. Kalau nggak nyampe zauqnya, ya diam aja, tawakuf. Oh enggak, jauh. Ini sudah jauh di bawah ini. Turunan jauh di bawah. Ini perhatiin ya. Nabi sebutannya apa? Ke atas? Ruh al-arwah. Tuh, kata ruh ini punya sifat ya rahmah. Oke? Ini kata beliau, ini bukan akidah saya, ini bukan akidah, ini makrifat Syekh Abdul Qadir Al-Jazairi, bukan kalam Ar-Razi. Tapi dari sisi apa? Zuhurnya. Dari sisi manifestasi nama Rahman Rahim. Coba, antum bisa bayangkan nggak Rahman Rahim Allah kalau nggak ada Nabi Muhammad? Nggak bisa. Maka orang mengerti Rahman Rahim itu lewat pengejawantahan Sayyidina Muhammad SAW. Paham? Itu yang dimaksud rahmatnya Nabi Muhammad meliputi nama-nama Allah. Maka beliau bernama dengan namanya Allah, tapi dia bukan Allah. Dia bukan Allah. Kalau kita ini manggil ya Rahmanir Rahim, nggak kebayang baiknya Nabi, kita nggak bisa nembus. Nggak bisa kemudian meyakini kebaikannya Allah SWT itu. Nah itu min haitsu zuhur ya. Wa hadhihi rahmah hiya awwal syai' fataqa zulmatal adam. Rahmat inilah yang pertama yang terpisah dari kegelapan hal yang disebut tiada. Wa awwal sadir anil haq ta'ala bila wasitah. Rahmat itulah yang pertama kali ya dia muncul, dia terbit dari Allah Subhanahu wa taala tanpa ada perantara. Wahyal wujud al-mufad ala ayanil mukawanat. Maka wujud dia itulah yang mufad, yang dilimpah ruahkan kepada semua wujud alam semesta. Maka disebutkan dalam riwayat ya, khabar awal ma khalaqallahu nura nabiyyika ya Jabir, meskipun hadisnya diperdebatkan tapi dianggap sahih oleh Imam Suyuti. Awal yang Allah cipta adalah nur nabi engkau wahai Jabir ya. Wa li hadhil haqiqal muhammadiyah. Hakikat, jadi hakikat Muhammadi itu adalah sisi gaibnya Sayyidina Muhammad SAW. Sayyidina Muhammad bin Abdullah itu kan fisiknya. Tapi diri beliau yang di dalamnya itu siapa? Itu disebut al-haqiqah al-muham, hakikat Nabi Muhammad.
Hakikah Muhammadiyah ini dia bukanlah fisik, bukan empirik, bukan sesuatu yang bisa disentuh oleh panca indera, ya. Dia namanya banyak, ya. Di sini dia sebutkan, ya, banyak sekali. Dan saya pernah menampilkan kitab namanya disebut situ 2000 kurang 5, ya. Ada 2000 nama Nabi SAW kurang 5, berarti 1995. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, salah satu namanya di sini, ya. Ya, ini banyak sekali, ada zat ma'at ayun awal qalam ala al-kal awal sidatul muntaha al-qalbu umul kitab. Nah, diurai di sini. Amir Abdul Qadir Al-Hasani mengurai ini dengan kaidah sufiyah al-arifin, bukan kaidah ilmu kalam, bukan kaidah fikih, karena di fikih nggak ada ilmu ini. Bukan dengan kaidah muhaddisin, karena di ilmu hadis nggak ada ini. Maka kalau antum cari di kitab kalam nggak ketemu, di sifat 20 nggak ketemu, ya. Ini bukan ilmu kalam, ini ilmu ma'rifat. Apa kata beliau? Amma wajhu tasmiyatihi bi sidratil muntaha. Nabi itu juga disebut sidrah al-muntaha. Muntaha berarti ujung. Li'annahu wal barzakhiyatul kubra, karena Nabi itulah alam trans kubra yang yantahi ilaiha sayrul kummal. Semua perjalanan rohani mesti melalui beliau. Jadi orang yang bilang langsung ke Allah itu kurang ajrun. Siap-siap ente, ya. Kalau dia langsung begitu berarti dia menghina gurunya, dia melupakan sang maha guru Sayyidina Muhammad SAW. Dan ana wallahi syahid ala anna Allah yuhinuhu ihana. Ya, demi Allah saya sudah nyaksin orang-orang yang begitu. Awalnya Allah naikin dia, lama-lama dijatuhin dia. Kenapa? Yang Allah angkat cuma Nabi Muhammad, wa rafa'na laka dzikrak. Maka pewaris-pewaris Nabi Muhammad pasti diangkat. Nabi diangkat Allah. Para pewaris Nabi diangkat Allah. Ente jatuhin dia. Ente menghilangkan jasa mereka. Siap-siap ente dihilangin sama Allah SWT. Dicoret dari daftar kekasih Allah. Jadi kalau punya guru jangan dilupakan. Ya, ma'iktilaf al-ahwal, ya, walaupun nanti kita ada perbedaan-perbedaan. Ya, kali nanti ente dapat torikot baru lagi kan. Ya, jangan lupa sama Buya Yunal yang sudah mentalkin, memimpin zikir. Jangan lupa yang sudah ngajar kita. Kecuali ada orang, ya, awalnya kita ngaji tapi pas dilihat ilmunya nggak nyampe, ternyata ya udah kita tinggalin, buang semua ilmunya, seperti Imam Muslim membuang semua ilmu Al-Huzali, ya, Az-Zuhli. Ya, seperti Al-Imam Abul Hasan Asy'ari membuang semua ilmu Abu Ali Al-Jubba'i. Boleh, tapi bisyarat ente punya manhaj yang qawim, manhaj yang begitu tangguh. Kalau nggak usah gaya-gayaan juga. Semua ilmu, coba tadi Nabi, Nabi gak sekolah, coba semua disertasi yang ada di UIN, YIN itu semua membicarakan ilmu Nabi, bukan? Sampai IT aja urusannya ke Nabi, ya, semuanya. S3, SPS semuanya tentang Nabi, hadis Nabi, tafsir Nabi juga, akidah Nabi juga. Apalagi ente nulis apa waktu ini? Skripsi? Hah? Apaan? Tafsir. Kan ke kitab Nabi juga kan? Yunal nulis apa dulu skripsi? Maqasid ilmunya Nabi juga. Ini Syekh Mursal ini. Hah? Filsafat manusia. Manusia yang paling sempurna siapa? Nabi juga. Ya. Nuklir. Itu kimia usahadah Imam Ghazali. Imam Ghazali belakang Nabi juga, ya. Nuklir hakikat. Kalau antum kan nuklir empirik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi semua pengetahuan berhenti pada beliau, baik pengertian ilmu pengetahuan empiris, rasio, tajribah, bahkan pengetahuan spiritual. Ya, semuanya berhenti pada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahya nihayatul maratib al-asma'iyah. Kenapa? Sidratul Muntaha itu semua nama-nama orang dari situ, sebagaimana semua ilmu pengetahuan nama ada pada diri Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa kata Nabi Adam? Ketika aku ittala'tu alam jannah, aku masuk surga, main-main di surga. Nabi Adam masuk surga berapa ribu tahun tuh. Apa kata dia? Aku lihat itu akar-akar pohon, lalu ruas-ruas di daun pepohonan, bahkan urat-uratnya bidadari, semua tulisannya Muhammad dengan aksara yang berbeda. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ini kalau dibuka ini urat mukanya apa tuh? Susuk.
Allahumma sholli ala Muhammad. Amma wajhu tasmiyatihi bil qalb. Nabi ini juga disebut qalbul alam. Qalbu alam semesta. Qalbul qulub. Kenapa? Annahu lubabul alam. Nih, ditulis ini, al-qalb. Nama Nabi. Tadi apa nama Nabi? Sidratul Muntaha. Ini nama keduanya qalbu atau qalbul alam. Kenapa? Karena beliau lubabul alam. Inti alam semesta ada pada Sayyidina Muhammad SAW. Wa zubdatul mawjudat aliyah wa adaniha, ya. Inti dari intisari alam semesta, baik yang luhur ataupun yang rendah. Wa qalbu syai' khulasatuhu. Qalbu sesuatu adalah ringkasannya. Wa minha annahu sari'ut taqallub kama qala kalamhil basar. Qalbu itu cepat berubah. Nabi ini perubahannya juga cepat. Maka karena Nabi ini qalbul alam, jadi Nabi ini dapat nama lain, syari'. Apa arti syari'? Yang bikin syariat. Yang bikin, paham nggak bikin syariat? Kalau orang lagi ihram boleh kawin nggak? Nggak boleh. Nabi kawin. Menurut orang yang mengisbat riwayat Nabi Zu'ad dengan Maimunah. Habis itu kata beliau, habis akad saya balik lagi hukumnya. Tuh, suka-suka Nabi. Kenapa? Hukum syariat itu berlakunya buat umat. Beliau punya hukum sendiri kepada Allah. Maka dalam ilmu usul fikih ada disebut sunnah tasyri'iyah. Sunnah yang disyariatkan untuk umat, ada sunnah khassah. Ada sunnah yang berlaku pada hukum dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada orang boleh gugat. Paham antum? Itulah nubuat beliau. Jadi Nabi punya hukum sendiri yang kita nggak boleh otak-atik. Ente nggak boleh bilang terus Nabi kabura maktan dong. Apa arti kabura maktan? Masa dia menyuruh sesuatu yang dia tidak lakukan? Oh, enggak begitu. Itu bab dakwah. Ini bab syari'. Ya. Dan ini juga berlaku kepada sebagian pewaris-pewarisnya. Makanya pewaris-pewarisnya itu ente kalau lagi datang ada jam sholat, dia belum sholat, kelihatan kasat mata. Jangan suuzon. Coba pergi aja ke musola, ke masjid, ketemu dia. Terus mana yang asli itu, yang sholat itu apa yang duduk itu? Tuh, dia punya hukum sendiri. Dia punya hukum sendiri dia. Hukum khassah. Sunnah khassah dia karena dia seorang wali pewaris anbiya, kan bukan pewaris rasul. Kalau pewaris rasul dia bikin syariat sendiri, nggak boleh lagi. Dia pewaris nabi. Itu orang lagi mabuk betulan. Kalau mabuk aja nggak wajib sholat. Ya nggak bener itu orang sok-sok hakikat terus bilang sholat nggak wajib gitu. Untuk apa lagi sholat? Itu baru kafir, itu kafir zindik tuh. Tapi kalau orang lagi mabuk bertuhan, itu lebih parah daripada mabuk tua. Makanya Imam Shibli, saya ulang-ulang berkali-kali, sedang mabuk menyebut nama Allah, ditalkin sama orang, bilang, saya lagi sibuk sama dia. Al-mashghul la yusghal. Ente sholatnya nggak khusyuk, terus jadikan mi'yar sebagai standarisasi untuk menilai kewalian orang, kan nggak pantas itu. Sholatnya sholat kebut-kebutan lagi. Ya. Ini dawami sholatnya agak panjang dikit, langsung ngeluh, langsung turun ngudut, ya kan? Terus ketemu wali, zahir mata kita dia ngelihat nggak sholat, terus bilang, oh kayaknya dia wali setan nih, sembarangan ente ya. Nih perhatiin ya, Imam Sya'rani nulis kitab Hadil Hairin, 2 jilid. Apa kata dia? Jiwa berkata-kata disebut hadisun nafs, membicarakan keburukan orang bagi ahlul haqa'iq setara dengan gibah. Makanya busuk tuh dalamnya tuh. Perhatiin ya, dalam hati buku camuk bicarain orang kan. Kalau duduk tuh jadi juri aja kerjaannya kan. Nah, itulah masalah ahli-ahli ilmu zahir ini, sibuk hatinya mencari kesalahan-kesalahan orang, mencari keburukan-keburukan orang. Itu dalamnya busuk bangkai itu. Ya, kalau ngelihat orangnya ya bangkai jalan itu. Itulah bahasa kasarnya sampai ke sana itu. Ini bahasa Imam Sya', bukan bahasa Ar-Razi, bahasa Imam Sya'rani. Apa kata beliau? Ngomongin orang di sini bagi ahli haqa'iq setara dengan
Gibah. Busuk, kalau gibah ente busuk, menyebar kebusukan. Kalau sini busuk di dalam. Tinggal dicek aja, ngomong, Syanu gimana? Tuh langsung tuh keluar tuh busuknya. Gitu ya. Ngomongin orang terus ya. Nauzubillah summa nauzubillah. Qalbu di sini juga berarti dialah qalbu dairatil wujud wa nuqtatiha ya. Inti alam semesta dan titiknya. Dia juga bernama al-aql al-awwal. Ada di sini? Li'annahu awwalu man aqala 'anil haq. Karena dialah yang pertama yang berfikir tentang Allah, yang mengenal, memahami Allah. Biqaulihi kun, ya, dengan kalam Allah kun aujaud ta'ala la fi madda wala fi muddah aliman bizati. Tidak pada materi, tidak pada muddah ya. Muddah ini tempo ya. Aliman bizati, mengerti dengan zatnya. Ilmuhu zatuh la sifatan lahu. Fahuwa tafsil ilmil ijmalil ilahi wa qad warada fi khabar awwalu ma khalaqallahu al-aqal. Yang pertama Allah cipta adalah al-aqal. Berarti kun pertama Allah. Ini ada beberapa ikhtilaf. Ada yang nyebut al-qalam, ada yang nyebut al-aql, ada yang nyebut an-nur. Namun yang sahih dalam Sunan Tirmizi hasan ya, itu al-qalam. Maka Sayyidina Muhammad ini bernama al-qalam. Ayatnya gimana? Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun itu Nur Muhammad. Ya, nun. Apa nun? Nur Muhammad SAW. Wal qalami wa ma yasturun. Demi al-qalam. Itu Sayyidina Muhammad SAW. Ada qaf di situ, ada lam di situ, ada mim. Ada alif lam, al-qalam. Itu ada rahasia-rahasia dalam ilmu huruf. Jadi nanti kalau ke depan kita sering bicarain hakikat Sayyidina Muhammad, hakikat Sayyidina Muhammad, inilah alasnya. Ya. Ini alasnya. Inilah yang sedang digeluti oleh dua buya. Ya, Buya Asfi dan Buya Aldo. Jadi kalau mereka jarang di majelis, mohon dimaklumi dulu. Mereka lagi sedang mendalami itu. Saya nggak tahu dia mendalami di mana, nggak tahu saya. Ya, adalah ya. Nama lain beliau apa? Ummul Kitab. Tadi kita sudah bahas ya. Ummul Kitab. Li'anal wujud mundarijun fiha indirajal hurufi fid dawat. Karena wujudnya termasuk kepadanya susunan-susunan huruf fid dawat, dalam dawat. Coba perhatiin tinta. Dulu tinta itu nggak seperti kita sekarang begini. Tinta itu ada di satu tempat. Coba saya ambil, kan di sini modelnya begitu sekarang kan? Kita pencet tuh yang warna kuning, cet itu tinta. Paham maksudnya? Maka Ummul Kitab itu sidawatnya. Ummul huruf. Maka tinta itu kalau ditumpuk, apa itu? Titik. Nuqtah. Ya kan? Itulah awal semua huruf. Maka kalau kita mau nulis huruf apapun dimulai dengan langsung titik apa langsung baris? Ya? Langsung belok dia bagaimana? Coba saya tulis dulu. Mau nulis, coba hurufnya ada request nggak huruf apa? Hah? Lam, oke, lam, tet. Nah, titik dulu, baru. Apalagi hurufnya? Nun. Tuh, dari titik dulu. Maka titik itu adalah ummul huruf. Sebagaimana Nabi SAW disebut ummul kitab, maka semua Alkitab dari beliau. Jadi semua yang